Cara sempurna. Ingat, kita akan perjalanan dakwah Rasulullah sebelum menerima perintah sholat di umur beliau 51 tahun. Yang diajarkan beliau ialah akidah dahulu, mengenal diri dahulu, siapa yang disembah. Maka oleh sebab itu umur 40 tahun beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Kan belum menerima perintah sholat ini ceritanya. Di Isra Mi'raj kan umur 51 tahun. Jadi 11 tahun selama di Mekah mengajarkan para sahabat, para umat untuk mengenal hakikat sebenar-benarnya diri. Tapi aku menjadi murid seorang salik yang mengikuti Rasulullah. Aku hanya mengharap syafaat darimu ya Allah melalui kekasihmu, junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat saudara-saudara. Saya katakan, asal murid sudah jadi murid, yang penting istiqomah. Tidak perlu hebat, tidak perlu pintar, tidak perlu berkaromah, tidak perlu menunggu keramat. Asal sudah murid, selamat saudara-saudara. Kenapa? Karena syahadat kita diterima. Ketika syahadat kita diterima, artinya kita sudah Islam saudara-saudara. Islam itu selamat. Kita sudah tahu bahwa hanya Allah saja yang ada, hanya Rasul saja yang ada. Dan kita sedang berusaha, kita hijrah karena belum sampai, karena umur kita sudah Allah tentukan, sedang kita masih mempunyai niat untuk memperbaiki diri. Maka Allah tanggung saudara-saudara. Seberapa besar dosa kita, tidak ada apa-apanya dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka istiqomahkan belajar itu. Bukan hanya di perguruan ini, di perguruan manapun, di majelis manapun, dengan guru siapapun, asalkan mengajarkan ketuhanan, mengajarkan muridnya sampai kepada Tuhan, mengajarkan muridnya kenal kepada Tuhan, mengajarkan muridnya untuk menjadi baik akhlaknya, adabnya, taat sama Tuhan, turuti, taati, pegang baik-baik, jangan keluar hanya karena kecewa doanya belum dikabulkan. Jangan kecewa karena ketika sakit belum disembuhkan. Jangan kecewa karena belum dikayakan. Karena itu bukan tujuan. Tujuan kita ini selamat saudara-saudara. Ya, buat apa kaya raya? Menjadi seorang miliarder ya, menjadi seorang triliuner, tapi tidak selamat. Itu namanya celaka saudara-saudara. Mau kaya tapi celaka, tidak ada yang mau saudara-saudara. Ketika sakit, mungkin di dalam sakit itu Allah gugurkan banyak dosa-dosa kita. Tapi karena kita tidak taat, kita tidak nurut, kita terus berontak, saya mau sembuh, saya mau sembuh, saya mau sembuh. Dan ngikuti takdir Tuhan, saudara-saudara. Akhirnya dosa pun tidak digugur, akhirnya ditangguhkan. Kalau sakit, adabnya yang benar, ikhlas. Karena semua itu dari kita sendiri. Hakikatnya saya baik, tidak pernah ganggu orang.
bapak ibu kita bagaimana tanamannya, kakek nenek kita bagaimana, tebarannya apa dulu. Ya. Karena di perguruan ini ada hukum Tuhan, hukum yang dikatakan namanya sebab akibat. Siapa menanam padi maka yang timbul padi. Yang menanam pohon yang dikatakan rumput yang tidak manfaatnya, maka yang tumbuh ya rumput. Saudara-saudara, paham ya? Harus ikhlas hidup itu. Maka ibadah kita itu syaratnya harus ikhlas. Kenapa kita masih minta segala-galanya? Minta apa-apa, gak usah minta-minta. Allah Maha mendengar. Maka penglihatan Allah tembus melalui penglihatan mata kita. Artinya apa? Artinya Allah mengetahui segala kebutuhan, keinginan, angan-angan kita. Seperti itu, saudara-saudara. Intinya kita harus kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan selesaikan segala permasalahan kita. Itu maksudnya. Jangan berusaha menyelesaikan masalah sendiri, maka susah, akan terlilit. Karena kita sombong, tidak pernah menyertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sedang Tuhan Maha Kasih Sayang, tanpa kita sertakan, tanpa ingat, Tuhan selalu sayang kepada kita. Betul, saudara-saudara. Nah, yang jahat tetap Allah kasih hidup. Betul. Yang tidak ingat Tuhan tetap diberi kasih sayang. Coba, kurang apa Tuhan nih? Kita mau jahat, ayo teruskan, terus. Lupa Tuhan, semaunya mengumbar hawa nafsu, Tuhan terus beri kasih sayang. Tapi ingat, ada aturannya. Ya, tidak kena di dunia, kena di akhirat. Hidup semaumu aja, ayo semaumu. Kalau Islam punya Al-Quran, punya hadis, punya sunnah. Kalau tidak dipakai, celaka, saudara-saudara. Maka dikatakan perguruan ini acuan pegangannya Al-Quran dan hadis. Oleh sebab itu, murid harus berakhlak Al-Quran. Adabnya sifat sunnah Rasul dari hadisnya. Maka selamat, saudara-saudara. Yang pertama, akhlak. Allah turunkan junjungan Nabi besar kekasihnya untuk memperbaiki akhlak orang Arab yang waktu itu masih jahiliyah. Berarti itu, saudara-saudara. Setelah baik akhlaknya, maka Allah ajarkan yang namanya ilmu tauhid, ilmu mengenal diri, ilmu makrifat atau ilmu tasawuf. Lihat dirimu itu seperti jasad. Tanpa aku masukkan ruh ciptaanku, maka engkau tidak menjadi apa-apa, saudara-saudara. Kembali. Maka hidup ini sebentar saja, saudara-saudara. Kita mau pulang, dan itu pasti kita mau pulang, tidak bisa ditawar-tawar. Dan kita sedang mengantri. Kebanyakan manusia ngantrinya pengen belakangan. Kalau ngantrinya pulang ke rahmatullah, nah kalau sembako wah pengen duluan. Kan seperti itu. Giliran suruh dipulang ke rahmatullah, tarsok. Berarti ada sesuatu yang tidak baik hubungan dengan Tuhan. Takut pasti. Kenapa? Karena belum merasakan jalan pulang. Jalan pulang ini loh, saudara-saudara.
Aku berserah diri kepadamu ya Rob, yang menguasai badan jasmani rohaniku. Hidupku di genggamanmu ya Allah. Lepas semua masalah. Terima kasih, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua.